Video ini mengandung spoiler dari Chainsaw Man. Jika kamu takut kehilangan experience saat membaca atau menontonnya, silahkan skip video ini. Kali ini kita akan melanjutkan cerita dari Chainsaw Man sesaat setelah mengalahkan iblis katana, atau lebih tepatnya ending di season pertama dalam animenya. Dan sebentar lagi akan tayang lanjutannya dalam bentuk movie yang diberi nama Rise Arc, atau di manga disebut Boom Girl Arc. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita dimulai di apartemen di mana Denji yang terbangun dari mimpinya. Meski terbangun, ia merasa masih bermimpi buruk lantaran melihat tanduk Power yang tumbuh dan bertambah menjadi 4. Denji dan Power lantas mendatangi Makima untuk menanyakan penyebabnya. Makima menjelaskan bahwa Power terlalu banyak meminum darah saat melawan zombie. Dan jika darahnya tidak dikeluarkan secara teratur, maka Power akan menjadi iblis yang lebih menakutkan dan lebih sombong dari sekarang. Oleh karena itu, Makima meminta izin kepada Denji untuk sementara mengurus Power. Sedangkan untuk partner penggantinya, Denji akan dipasangkan dengan Bim. Lantas Bim langsung memeluk Denji sambil mengatakan Master Chainsaw. Denji yang terkejut langsung memukul Bim dan menanyakan siapa dia pada Makima. Lalu dijelaskan bahwa Bim akan melakukan semua yang Denji katakan. Bim yang sangat mengagumi Chainsaw kembali ingin memeluknya sambil mengatakan bahwa perintah Master Chainsaw adalah absolut. Melihat tampang Denji yang sedikit murung, Makima kemudian mengajaknya buat ngedate. Di keesokan harinya, Denji berangkat dengan sangat sumringah karena bisa berkencan bareng Makima. Dari kejauhan, Makima menyapanya dan saat menengok, alangkah terpukaunya Denji melihat Neng Makima yang sangat cantik. Kemudian, Makima memutuskan untuk maraton film di bioskop sampai tengah malam. Meski Denji sedikit keheranan, mereka pun memulai menonton film pertamanya. Di saat orang lain tertawa karena filmnya, Denji merasa sangat boring karena menurut dia filmnya tak lucu sama sekali. Saat menoleh ke Makima, rupanya ia juga tak tertawa. Selesai film pertama, mereka break dulu ngopi sambil ngomongin filmnya. Dan Makima juga bilang kalau nggak terlalu menarik. Lanjut film kedua, sepertinya film kali ini sedih. Tapi ketika orang-orang menangis, Denji masih tak merasakan apapun. Begitu juga dengan Makima. Makima bilang kalau ia nggak terlalu suka film sedih. Lanjutlah ke maraton film berikutnya. Dari semua film yang mereka tonton, nggak ada satupun yang menarik emosi mereka. Denji dan Makima sama sekali tidak tertawa ataupun sedih. Semuanya terasa boring. Masuklah ke film terakhir. Denji sedikit pesimis sama filmnya, karena mungkin hasilnya akan sama saja seperti film-film sebelumnya. Tetapi Makima bilang kalau ia juga merasa begitu. Biasanya dari 10 film yang ia tonton, hanya ada satu yang membuatnya menarik. Masuklah ke film terakhir, di mana cuma tinggal mereka berdualah yang masih menonton. Anehnya di sini, Denji malah menangis terbawa suasana, meskipun adegannya terkesan biasa saja. Denji berharap Makima tak tahu kalau dia menangis, tapi saat menengok, rupanya Makima juga sama-sama menangis. Dan film pun selesai. Di perjalanan pulang, Denji bilang kalau ia yakin bakal mengingat film yang terakhir sampai ia mati. Makima juga mengiyakan dan bilang kalau film terakhir sebanding dengan semua harga tiket yang dibeli hari ini. Lalu Denji menanyakan pendapat Makima, apakah Denji punya hati. Lantas Makima pun balik bertanya, kenapa Denji bertanya hal seperti itu. Tetapi Denji juga nggak tahu kenapa. Seketika Makima pun seakan memeluk Denji untuk mendengarkan detak jantungnya. Lalu ia menjawab kalau Denji punya kok. Makima pun pulang meninggalkan Denji dengan jantung yang masih berdegup kencang. Sambil pulang, Denji masih kepikiran dan setuju jika jantungnya berdetak, berarti ia masih punya hati. Secara tak sengaja, ia menemukan sekumpulan orang yang sedang mengumpulkan dana untuk anak-anak korban iblis. Denji pun turut menyumbang sebagai pembuktian kalau ia masih punya hati. Karena telah berdonasi, ia pun diberi bunga. Akan tetapi bunga itu malah Denji makan. Sambil berhayal tentang Makima, Denji yakin tak akan mungkin ia jatuh cinta kepada wanita lain selain pada Makima. Lantas hujan pun turun. Ketika Denji sibuk berlari, Bim yang sedari tadi mengikutinya tentu sangat senang melihat hujan. Denji pun berteduh di telepon umum, dan bagaikan cerita romantis, hujan yang turun mempertemukan Denji dengan seorang wanita. Sambil menyapa, wanita itu tiba-tiba tertawa lalu menangis. Ia bilang kalau wajah Denji mengingatkannya pada anjing peliharaannya yang telah mati.
Denji yang keheranan tiba-tiba berlaga seperti ingin memuntahkan sesuatu. Dan tada, Denji pun mengeluarkan bunga yang tadi ia telan. Dan wanita itu pun senang setelah diberi bunga oleh Denji. Tampaknya muncul benih-benih cinta pada pandangan pertama di antara keduanya. Setelah hujan reda, wanita itu memberitahu tempat kerjanya sekaligus mengajak Denji untuk mampir lain kali sebagai bentuk terima kasih. Keesokan harinya di tempat kerja, wanita itu disuruh untuk antar air ke meja nomor 4. Ternyata Denji lah yang tengah duduk di sana. Denji bilang kalau ia datang hanya untuk mendapat rasa terima kasihnya saja. Wanita itu pun mengakrabkan diri dan memesan kopi. Lalu Denji pun meminum kopinya meskipun ia tak suka. Melihat komuk Denji yang terpaksa minum, wanita itu pun terus menggoda Denji. Melihat si Eneng terus menyentuhnya sambil tersenyum, Denji mengira bahwa mungkin wanita itu menyukainya. Lantas mereka pun baru berkenalan dan terungkap bahwa wanita itu bernama Reze. Setelah tahu nama Denji, Reze mengungkapkan bahwa ini pertama kalinya ia bertemu dengan orang yang menarik seperti Denji. Tentu, mendengar itu, Denji semakin yakin kalau Neng Reze benar-benar menyukainya. Tapi ia semakin bingung apa yang harus ia lakukan. Denji suka orang yang menyukainya, tapi di pikirannya ada Makima. Sedangkan Denji juga suka sama Reze. Cerita berpindah ke Aki dan Angel Devil. Aki sedikit kesal melihat Angel Devil yang bermalas-malasan. Padahal mereka tengah bertugas di ekspedisi yang dapat memberi sedikit informasi mengenai keberadaan Gun Devils. Aki sedikit mengancam Angel. Jika ia masih bermalas-malasan, maka Aki akan melaporkannya ke atasan. Dan jika Angel Devil tidak berguna, maka ia akan dibunuh seperti Devil lainnya. Tetapi Angel Devil berkata, jika itu berarti harus bekerja, sepertinya mati itu mungkin sedikit lebih baik. Mendengar itu, Aki mengingat saat Makima menyuruhnya untuk berpasangan dengan Angel Devil. Makima bilang kalau Angel Devil adalah anggota terkuat di divisi 4 setelah Kapten Kishibe. Aki hanya perlu mengabaikan kemalasannya. Tinggal belajar untuk memanfaatkannya saja, itu sudah cukup. Kemudian Makima menjelaskan masa lalu Angel Devil, bahwasanya Angel Devil telah membunuh semua penduduk desa tempat kelahirannya. Lebih tepatnya, ia menyerap energi kehidupan mereka dan merubahnya menjadi senjata. Salah satunya ialah pedang milik Aki. Senjata-senjata itu mempunyai banyak kemampuan spesial, seperti bisa memotong hantu yang seharusnya tidak bisa disentuh. Lalu Makima menyuruh Aki untuk akrab dengan Angel Devil. Bahkan, tak masalah jika harus berpura-pura, karena Angel Devil akan jadi aset yang sangat kuat bagi Aki. Singkat cerita, Aki telah mengalahkan iblis, yang ternyata di dalamnya ada manusia yang tengah sekarat meminta untuk dibunuh. Di sini Aki menyuruh Angel untuk membunuhnya dengan kekuatannya. Namun Angel menolaknya karena biarpun namanya Angel ataupun malaikat, tapi ia masihlah iblis yang berpikiran bahwa manusia harusnya menderita sebelum mati. Akhirnya dengan terpaksa Aki pun mengeksekusinya sendiri. Panel pun kembali ke Denji yang tengah berpikir bahwa Makima adalah orang yang merebut hatinya. Itulah kenapa hati Denji hanya milik Makima. Tetapi hati nyatanya berbeda dengan raga. Biarpun hatinya milik Makima, tapi tubuhnya tetap saja bergerak sendiri untuk apel ke Neng Reze. Reze pun menawarkan Denji untuk duduk di tempat yang sama dengannya. Di sini Denji bertanya apakah tidak masalah jika Reze belajar meskipun sedang bekerja. Kemudian Reze balik nanya kepada Denji mengapa Denji tidak sekolah padahal umurnya masih 16 tahun dan malah bekerja jadi pemburu iblis. Reze pun mengajari Denji membaca, tapi bodohnya Reze malah menuliskan biji peler. Tapi lebih bodohnya lagi, Denji bisa membacanya. Ternyata hanya kata itu satu-satunya yang Denji tahu. Reze pun hanya tertawa mendengar itu. Lalu Denji berpikir bahwa mungkin akan menyenangkan jika bisa pergi sekolah dengan Reze. Menanggapi itu, Reze kemudian mengajak Denji untuk pergi ke sekolah malam ini. Tentunya Denji nggak bisa menolak ajakan dari Neng Reze. Sekali lagi, biarpun hatinya milik Makima, tapi tubuhnya bergerak otomatis. Berpindah ke seorang pria yang tengah berbicara sendiri. Namun rupanya ia sedang berbicara dengan Typhoon Devil. Pria itu menanyakan kenapa para iblis sangat menginginkan jantung Chainsaw. Namun Typhoon Devil tak menjawabnya karena yang terpenting adalah fokus untuk menyelesaikan kontraknya. Rupanya si pria itu sudah menjalin kontrak dengan Typhoon Devil dengan persyaratan jika ia berhasil mendapatkan jantung Chainsaw, maka ia akan dapat menggunakan kekuatan Typhoon Devil untuk selamanya. Pria itu ternyata bukanlah orang biasa. Ia pernah membunuh pemburu iblis dari Cina yang terkenal kejam dengan cara yang jauh lebih licik.
Di malam harinya, Denji dan Reze pergi ke sekolah sambil bergandengan tangan. Di sini Reze mengajarkan pelajaran dasar seperti penjumlahan 1+1 dan membaca. Ya, membaca. Denji pun akhirnya dapat membayangkan seperti apa rasanya bersekolah. Sekali lagi, Reze menanyakan apakah Denji benar-benar belum pernah sekolah, bahkan SD sekalipun. Dan Denji menjawab enggak pernah. Reze pun berpikir, bukankah itu hal yang buruk di mana usia 16 tahun, kebanyakan anak-anak belajar untuk masuk kuliah, mendalami hobi, dan juga nongkrong bareng teman-teman. Sedangkan Denji harus memburu iblis yang tentunya mengancam nyawa sendiri. Apakah tempat Denji bekerja adalah tempat yang baik? Lantas Denji menjawab kalau mereka sangat baik karena ia bisa makan 3 kali sehari dan tidur di kasur, yang tentunya lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Tapi Reze menjelaskan bahwa itu standar hidup di Jepang dan bukan sesuatu yang hebat. Obrolan-obrolan itu terasa sangat memusingkan bagi Denji yang membuat otaknya terasa panas. Kemudian Reze akhirnya mengajak Denji untuk berenang bersama. Di sini Denji bilang kalau ia tak bisa berenang. Lantas Reze pun mengajarinya berenang. Melihat Neng Reze tanpa busana tentunya menggoyahkan iman si Denji yang cuma setipis tisu. Meskipun hatinya beranggapan jika ia melepaskannya di sini itu sama saja mengkhianati Makima, tapi Denji tak bisa menahan godaan syaiton. Akhirnya Denji pun melompat ke dalam kolam berdua tanpa busana. Mereka berdua berenang sambil menikmati indahnya malam. Namun, hujan pun datang dan memaksa mereka berhenti dan menunggu reda di dalam kelas. Reze bertanya kepada Denji antara tikus kota dan tikus desa, yang mana yang akan ia pilih. Pertanyaan itu berasal dari sebuah kisah fabel Aesop. Rupanya itu obrolan yang sama antara Angel Devil dan Aki. Angel menjelaskan bahwa tikus desa bisa hidup dengan aman, tetapi tidak bisa memakan makanan yang lezat seperti yang ada di kota. Sedangkan tikus kota bisa memakan makanan lezat, tapi sangat beresiko dibunuh manusia ataupun kucing. Angel Devil sendiri lebih memilih menjadi tikus desa, tetapi Makima menangkapnya dan menjadikannya tikus kota. Meski begitu, hatinya tetap ada di desa. Makanya Angel Devil lebih memilih menjauh dari resiko yang sangat berbahaya. Sedangkan Denji lebih memilih jadi tikus kota karena sedari dulu ia ingin bisa makan makanan lezat setiap hari dan menganggap di kota lebih menyenangkan meskipun penuh dengan resiko. Setelah itu, Reze mengajak Denji untuk pergi ke festival bersama besok. Kemudian Reze pergi untuk ke kamar kecil. Sedangkan Denji selalu kepikiran akan keimutan dari Neng Reze. Sampai-sampai sekarang kalau ia memejamkan mata, yang muncul adalah 2 cewek antara Makima dan juga Neng Reze. Saat berada di luar, Reze malah bertemu dengan pria yang mengincar Denji. Tujuan si pria itu menemui Reze yaitu untuk menyiksa Reze, yang dimaksudkan untuk memancing Denji dan membuatnya lengah. Saat si pria akan segera menyerang, secara mengejutkan Reze mampu melumpuhkannya dengan mudah. Sambil mencekiknya, Reze menidurkannya dengan menyanyikan lagu Rusia. Rupanya mereka salah menyebak orang, dan terungkap ternyata Typhoon Devil adalah bawahan dari Reze. Keesokan harinya, Reze dan Denji ngedate di festival. Dan diakhiri dengan menikmati kembang api dengan views yang sangat-sangat indah dan romantis. Dan disinilah Reze mengungkapkan perasaannya kepada Denji. Reze menyuruh Denji untuk berhenti jadi pemburu iblis dan kabur bersamanya. Meskipun Denji merasa bimbang, tetapi ia dengan tegas menolaknya. Walaupun Denji memiliki perasaan yang sama, tetapi Denji mulai diakui di pekerjaannya dan juga ia sudah mulai akrab dengan teman-temannya. Jadi, Denji sekarang mulai menemukan semacam tujuan hidup yang lebih menyenangkan. Tapi Denji berharap mereka berdua tetap bisa bertemu meskipun Denji masih bekerja sebagai pemburu iblis. Lantas, Reze menanyakan apakah Denji mempunyai wanita yang ia sukai selain dirinya. Di sini, Denji hanya bisa terdiam. Sambil disambut suara kembang api, Denji dan Reze pun berciuman.
Tiba-tiba setelah itu, Denji tersungkur ke tanah. Rupanya secara mengejutkan, Reje telah menggigit lidah Denji hingga terputus. Tak hanya itu, Reje juga menyayat leher Denji. Dengan kondisi yang masih terkejut, Denji akan segera berubah. Akan tetapi, dengan cepat tangannya ditebas oleh Reje. Denji hanya bisa terdiam kena mental setelah melihat kenyataan di depan matanya. Reje pun lanjut mencium Denji. Setelah itu, Bim muncul menyelamatkan Denji. Kemudian kepala Reje meledak dan ia berubah menjadi Boom Devil. Secara cepat, Reje dapat mendekati Bim sambil melancarkan serangan. Bim pun kemudian merubah bentuknya, tetapi hanya dalam satu sentuhan, Boom Devil mampu membuat ledakan dahsyat yang membuat Bim jadi ikan bakar. Mendengar kekacauan, para pemburu iblis swasta mendatangi mereka. Namun, hanya dalam satu jentikan jari, serangan yang sebesar upil itu mampu menghancurkan semuanya. Kesempatan kecil itu dimanfaatkan oleh Bim untuk kabur dari situ. Bim pergi ke salah satu camp pelatihan pemburu iblis divisi kedua, yang kebetulan saat itu Aki tengah latih tanding di situ, ditemani oleh Angel Devil. Aki menanyakan apa yang terjadi pada mereka, tetapi di sini Bim hanya bisa bilang kalau bom akan datang. Bom rekan Gang Devil. Mendengar itu, Aki terkejut. Dari mana Bim tahu informasi itu? Namun, Bim tak bisa menjawabnya, sebab ia punya perjanjian dengan Makima. Jika Bim bilang, maka ia akan dibunuh. Tak berselang lama, Reje datang dan berpura-pura meminta tolong karena ia dikejar iblis. Namun, Nomo dan Aki waspada dan mulai membagi tugasnya, di mana Aki membawa Denji sambil memanggil semua anggota, sedangkan Nomo menahan Reje di luar. Kemudian, datanglah dua pria yang membantu, yaitu Kato dan Tanabe. Mereka menggunakan jurusnya yang membuat Reje mengeluarkan darah. Jurus tersebut mampu menumbuhkan lumut di dalam jantung dan organ dalam. Meskipun Reje meminum darah untuk regenerasi, lumut itu akan tetap tumbuh. Reje pun meledakkan kepalanya hingga terputus. Namun, ajaibnya, meski terputus, badan Reje tetap bisa bergerak. Kemudian, Reje melempar kepalanya dan setelah meledakkan kepalanya, Reje keluar dalam bentuk Boom Devil. Sedangkan badan yang satunya masih bisa berlari dan melompat ke Nomo. Seketika ledakan besar pun terjadi, menghancurkan gedung dan banyak menewaskan para Devil Hunter. Ajaibnya, Nomo masih bisa bertahan meskipun ia paling dekat dengan ledakan. Bahkan, Nomo sempat menyerang Boom Devil meskipun dapat dihindari dengan mudah. Saat Boom Devil akan menyerang Nomo, Fox Devil muncul melahapnya. Rupanya itu dari sang wakil kapten divisi 2. Namun, dikarenakan mereka hanya NPC, semua itu sama sekali tak berpengaruh pada Boom Devil. Sekarang Aki dan lainnya akan segera melarikan diri dengan mobil, tapi baru juga mau tancap gas, Boom Devil sudah muncul di hadapan mereka sambil membawa kepala para NPC yang sudah terpenggal. Sesaat Aki tancap gas, Boom Devil segera melompat ke atas mobil. Beruntungnya, Violence Devil muncul dan menghadang. Saat Violence Devil melancarkan serangan, akan tetapi serangan itu sama sekali tak berefek pada Boom Devil. Mengetahui musuh yang ia lawan sangat kuat, Violence Devil memutuskan ganti rencana dan kabur meninggalkan Kobeni yang ketakutan setengah mati. Kobeni menangis dan memohon-mohon agar tidak dibunuh. Beruntungnya, Boom Devil lebih mementingkan untuk mengejar Denji sehingga nyawa Kobeni selamat. Kemudian, Boom Devil pergi mengejar Denji dengan cara melompat sambil meledakkan boomnya untuk menambahkan daya dorong yang membuat seakan-akan dirinya terbang. Lalu ia mendarat ke atas kontainer, tepat di belakang mobil Aki dan kawan-kawan. Denji yang sudah sadar tiba-tiba langsung berubah dan menjadi Chainsaw Man. Meski sudah diperingatkan Aki kalau Denji tak punya cukup darah, tetapi Denji cuma mengungkapkan kekesalannya. Denji bilang kalau rasanya sangat sakit sekali karena dari semua wanita yang ia kenal mencoba membunuhnya. Semuanya hanya menginginkan jantung hati Chainsaw, tapi tak ada yang tulus menginginkan hati Denji. Tetapi Reje atau Boom Devil bilang kalau ia benar-benar suka kepada Denji. Lalu Denji yang bucin dungu itu hampir saja percaya perkataan Reje. Untung saja Aki memperingatkan agar tak mudah percaya. Denji pun tersadar dan bilang kalau ia masih punya harapan ke satu wanita, yaitu Makima. Mendengar nama Makima, Reje pun bilang kalau ternyata yang mengekang Denji adalah penyihir itu. Jadi percuma saja kalau Reje dan Denji mau kabur bersama. Akhirnya Boom Devil dan Chainsaw Man pun memulai pertarungan. Boom Devil melancarkan pukulan yang mengakibatkan kontainer yang mereka naiki meledak seketika, membuat Chainsaw Man terpental. Lalu pukulan keduanya menghancurkan lantai pertama gedung beserta Chainsaw Man yang hanya bertahan. Melihat itu, Boom Devil mengatakan kalau Denji belum mengeluarkan seluruh kekuatannya karena yang ia lakukan hanya mengayunkan gergajinya saja.
Seharusnya Denji lebih memahami kekuatannya. Mendengar penjelasan itu, Denji hanya bengong kebingungan. Kemudian Boom Devil melemparkan jarinya dan akan tetapi Chainsaw Man masih bisa menyerang dengan tubuh yang terbakar. Boom Devil pun menerbangkannya ke langit, disusul dengan kaki yang sudah berubah menjadi rudal. Ledakan itu pun menghantam ke tanah, membuat tubuh Denji hancur berceceran. Dan tak hanya itu, Boom Devil kembali meledakkan tubuh Denji agar sulit untuk beregenerasi, sehingga membuat Denji jadi chainsaw bakar. Setelah itu, Boom Devil berjalan melewati banyaknya mayat korban yang berserakan. Tapi ternyata di kumpulan mayat tersebut ada Aki yang berkamuflase dan siap menebas Boom Devil. Namun sayangnya Boom Devil masih bisa menghindar dan hanya memutuskan lengannya saja. Boom Devil pun membombardir Aki, tetapi berkat kekuatan barunya, Aki dapat menghindari semua serangannya. Hal itu membuat Boom Devil sedikit jengkel, hingga akhirnya ia kembali membuat rudal dan meledakkannya ke tanah. Dampak serangan itu hampir saja membunuh Aki, tapi beruntungnya Violence Devil datang di waktu yang tepat sehingga Aki dapat terselamatkan. Setelah itu, Typhoon Devil muncul menampakkan bentuknya yang berupa bayi raksasa yang membuat tornado dari jeroannya. Di sisi lain, Angel Devil memberikan darah dari korban ke Denji yang membuatnya kembali sadar. Melihat itu, Bim terkagum-kagum dengan Chainsaw Man karena kalau Devil biasa dengan luka seperti itu pasti sudah mati. Kemudian Angel menyuruh Denji untuk menghentikan pacarnya. Pilihannya antara membunuh Reze atau dibunuh. Tentunya itu pilihan gampang bagi Denji. Tetapi masalahnya Boom Devil sangat-sangat kuat dan sulit untuk dikalahkan. Mengetahui Bim tahu sesuatu tentang Chainsaw Devil, Angel meminta saran kepada Bim. Lalu di sini Bim mengatakan kalau dulu Master Chainsaw sangat cepat dan tidak hanya bergerak dengan kakinya saja, melainkan juga mampu meluncurkan rantainya dari gedung ke gedung, mungkin ibaratkan Spider-Man. Mendengar itu, Denji pun paham setelah melihat Boom Devil terbang menggunakan bomnya. Bim pun tampak excited, ingin melihat kekuatan itu. Kemudian, Denji pun menyuruh Bim berubah ke mode hiunya, dan kocaknya Bim pun nurut-nurut aja. Lalu jadilah Chainsaw Man yang menyangkutkan rantainya ke Shark Devil, seakan-akan sedang menunggangi kuda. Melihat kelakuan dua idiot itu, Angel Devil sedikit nge-lag karena dalam bayangannya seharusnya Denji lompat dari gedung ke gedung seperti Spider-Man, tetapi kelakuan mereka tentunya di luar ekspektasi. Tapi Denji bilang kalau ini sudah benar dan Bim pun mengiyakan saja apa yang dikatakan Denji. Namun pada intinya 2 versus 2 pun terjadi antara Chainsaw Nekiyu melawan Boom dan Typhoon. Typhoon Devil mulai mengeluarkan anginnya yang sangat besar, membuat Chainsaw Man sulit mengenainya. Saat mulai menyerang, Typhoon Devil berhasil menghempaskan Chainsaw, tetapi itu malah membuat Boom Devil terkena tebasannya. Chainsaw Man pun sedikit kesal karena yang tertebas malah cewek seksi. Kemudian Typhoon Devil memberikan darahnya agar Boom Devil dapat beregenerasi. Di sisi lain, Aki dan Angel berusaha bertahan agar tidak terbawa angin. Saat Angel mulai pasrah, Aki memaksanya untuk berpegangan. Namun Angel tidak mau karena itu akan mengurangi umur Aki. Tetapi di sini Aki tak peduli akan hal itu karena ia tak mau melihat orang-orang mati di hadapannya lagi. Aki pun tetap menyentuh Angel yang membuat umur Aki berkurang sekitar 2 bulan. Kembali ke Chainsaw Man yang sudah berhasil menebas Typhoon Devil. Namun Boom Devil segera meledakkan mereka. Beruntungnya, Chainsaw Man berhasil Bim selamatkan di dalam mulutnya. Meskipun hal itu membuat Bim jadi hiu bakar untuk kedua kalinya. Tersisa 1 versus 1 antara dua sejoli ini. Di sini Reze bilang bahwa sudah saatnya untuk Denji menyerah, tapi tentunya Denji menolaknya. Kemudian Reze kembali meledakkan Denji yang membuat tangannya terputus. Reze terus-terusan menyuruh Denji untuk menyerah, tapi Denji menjawab seharusnya Reze membunuh Denji ketika saat mereka pertama kali bertemu. Lantas Denji bilang kalau seharusnya Reze tak mengajarinya berenang. Kemudian saat Denji menarik talinya, dengan cepat Reze menembak tangan Denji yang satunya. Namun ternyata yang keluar dari tangan Denji hanyalah rantai. Saat Reze kebingungan, Denji segera mengikat Reze dan melompat ke dasar laut. Dengan begitu, Boom Devil pun kalah.
Matahari telah terbit. Bim, Denji, dan Reze tersadar di pinggir pantai. Di sini Reze kebingungan mengapa ia tak dibunuh, padahal ia sudah kalah. Lantas Denji bilang kalau ia menjalani hidup terbaiknya di sini sebagai pemburu iblis. Tidak peduli seberapa buruk itu, selama esok hari bisa makan enak, itu saja sudah cukup. Tapi kalau harus menyerahkan Reze ke biro keamanan, rasanya ada sesuatu yang nyangkut di tenggorokan. Anjay, kelas Bang Denji. Pada intinya, Denji nggak bisa memilih antara harus membunuh Reze atau menangkapnya, karena di dalam hatinya Denji masih menaruh rasa kepada Reze. Reze balik nanya apakah kira-kira ia bisa membunuh Denji sekarang. Tapi di sini Denji malah menggodanya dan bilang kalau emang harus mati, ya nggak apa-apalah kalau matinya di tangan orang cantik mah. Mendengar itu, Reze pun tertawa. Kemudian ia melanjutkan bertanya, memangnya Denji masih percaya kalau Reze beneran suka ke Denji? Padahal selama ini tuh cuma kebohongan belaka. Denji pun hanya terdiam. Setelah itu, Reze memutuskan untuk kabur. Lalu Denji menawarkannya untuk kabur bersama. Namun, Reze bilang kalau dirinya sudah membunuh banyak orang. Tapi ya, biarpun begitu, Denji bilang kalau ia masih menyukai Reze. Dan katanya semua yang dilakukan Reze adalah kebohongan. Tapi Reze beneran mengajari Denji berenang. Itu artinya nggak semua yang Reze lakukan adalah kebohongan. Begitu menurut Denji. Mendengar itu dari mulut Denji, Reze pun sedikit termenung dan mendekatinya seakan-akan ingin menciumnya. Tapi ternyata Reze malah mengkeretak Denji sampai-sampai tak bisa bergerak. Setelah itu Reze pun pergi meninggalkan Denji. Tapi Denji bilang kalau ia akan menunggunya di kafe siang ini. Waktu berselang, di mana kini Reze tengah berada di stasiun akan segera melarikan diri sambil memandangi bunga yang diberikan Denji. Akan tetapi, sampai kereta berangkat, Reze tak kunjung naik dan malah kembali. Reze akhirnya mengambil keputusan untuk pergi bersama Denji. Ia pun kembali ke kafe tempatnya bekerja. Namun, di perjalanan, tiba-tiba muncul sekawanan tikus yang sangat banyak, yang disusul dengan kehadiran Makima, yang bilang kalau ia juga suka tikus desa. Saat Reze akan berubah, tangannya langsung tertebas dengan cepat. Lalu, Reze memutuskan untuk menyerang Makima dengan pisaunya. Akan tetapi, ia langsung tertusuk oleh tombak, yang rupanya itu ulah dari Angel Devil. Ta-da! ありがとう。天智くんの知らないこと、できないこと、私が全部教えてあげる。なんで、初めて出会った時に殺さなかったんだろう。天智くんはさ、田舎のネズミと都会のネズミ、どっちがいい？俺は都会のネズミがいいの。田舎のネズミの方がいいよ。平和が一番ですよ。都会の方がうまいもんあるし、楽しそうじゃん。君は、食えて楽しけりゃいいのか？ああ。天智くん。本当はね、私が天智くんを幸せにしてあげる。一生守ってあげる。お願い。仕事辞めて、私と一緒に逃げない？私も学校行ったことなかった。一緒に逃げない？レセ、なあ、今日の昼に、あのカフェで待ってるから！Di sisi lain, Denji yang tengah menunggu Reze sambil membawa bunga. Meski tak kunjung datang, Denji terus menunggunya sampai larut malam. Alih-alih yang datang Neng Reze, rupanya yang datang malah Power. Rupanya, Power datang ke situ dengan mengikuti baunya Denji. Melihat Denji membawa bunga, Power pun meminta bunga itu. Tapi, daripada bunga itu diambil Power, Denji lebih memilih untuk memakannya. Dan cerita pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.